Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini yang kita akan pelajari dalam kitab Ayub. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, anak-Mu tidak mampu, tidak sanggup, tapi Engkau mampu, Engkau sanggup berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Biarlah dalam waktu ini Tuhan, Kau boleh menutup bungkus kami semua oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kami seperti tanah yang gembur. Pada saat firman itu jatuh, firman itu akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami, dan akhirnya kami jadi berkat bagi orang di sekitar kami dan dalam kehidupan kami. Untuk nama-Mu dimuliakan Tuhan. Anu tidak tahu pergumulan apa yang saat ini Bapak, Mama, Kakak semua Tuhan yang mendengarkan saat ini yang mereka hadapi. Tapi yang satu hal yang anak-Mu tahu, bahwa Engkau Allah di dalam kebenaran firman-Mu boleh menyatakan kasih-Mu untuk menguatkan, menyanggupkan kami, untuk membuat iman kami semakin bertumbuh, bahwa pribadi-Mu tidak pernah meninggalkan, biarkan kami sendirian. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ya, hari ini kita akan belajar di dalam kitab Ayub pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 35, di mana kita akan melihat bahwa jawaban Ayub kepada temannya. Ya, kita akan lihat di sini. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana salah satu teman Ayub ya yang bernama Bildad itu memberi tuduhan ya, berkata ya, walaupun temanya kalau kita lihat di pasal 8 ya, Bildad membela keadilan hukum Allah kepada Ayub. Yang walaupun tujuan Bildad kita tahu semuanya mengarah kepada menyatakan bahwa lu berdosa, makanya ini terjadi sama lu. Ya, itu poinnya, bagaimana dia mengarahkan, menunjukkan kepada Ayub bahwa ini kamu itu berdosa. Ada hal yang kamu lakukan sehingga ini terjadi sama kamu. Tapi kita melihat di pasal ini bagaimana jawaban Ayub kita lihat terhadap temannya ya. Dan bahkan bukan hanya ditujukan kepada temannya, bagaimana Ayub juga curahkan isi hatinya kembali kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang mengizinkan hal itu terjadi sama dia. Dan satu hal ini memberkati saya, kenapa di dalam setiap penderitaan kita, di dalam setiap pergumulan kita yang kita hadapi, ya, kita jangan langsung membenci Tuhan bahkan, atau sangat kecewa kepada Tuhan sehingga udah beta tinggalkan Tuhan sah. Ayub ingat, di dalam penderitaannya istrinya bilang, sudah kutuki aja Tuhanmu. Lalu apa yang dikatakan Ayub? Kamu wanita gila. Masa hanya yang baik saja kita mau terima, yang tidak baik kita tidak mau terima. Ya, itu Ayub, dan itu sangat memberkati saya pribadi. Kenapa? Karena sebagai manusia terkadang kita hanya mau terima yang baik-baik saja. Kalau hal yang tidak baik datang, langsung tinggalkan Tuhan, dan itu tidak benar. Ya, walaupun kita lihat di sisi kemanusiaan Ayub juga mengutarakan keluhannya, tetapi yang luar biasa bahkan keluhannya dia bawa tetap ke Tuhan. Ya, dia bawa ke Tuhan seperti itu, karena dia sadar Tuhanlah Allahnya. Ya, makanya kalau saudara punya masalah begitu berat, ya memang baik saudara nyatakan keluhan kepada orang lain, tapi nyatakanlah kepada Tuhan yang bisa menjawab keluhan saudara. Ya, jangan saudara langsung umbar ke sana ke sini ya. Bawa dulu ke Tuhan. Doa sama dia, tolong setiap apapun pergumulan saudara itu yang membuat saudara begitu berat, ya, bawa ke Tuhan, karena dia Tuhan yang Maha Tahu, yang mengasihi saudara dan saya. Ya, oke, ayat 1 sampai ayat 13. Di sini kita akan lihat bagaimana Ayub ya memuji hikmat dan pikiran Allah, yang walaupun sampai di titik di mana Ayub karena Tuhan begitu maha kuasa, penuh hikmat yang luar biasa kekuatan, sehingga dia merasa bahwa itu di luar dari kemampuannya, maksud Tuhan, apa yang dia kerjakan sehingga itu terjadi sama dia ya, penderitaan yang dia alami sekarang. Ya, walaupun dia arah itu kepada pujian, kekuatan, kemahakuasaan Tuhan, tetapi itu membuat dia, Tuhan begitu jauh darinya. Tuhan begitu, ada gap yang begitu besar antara dia dan Tuhan. Ya, seperti itu. Kita akan lihat itu di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi sebelum kita baca semua ayat 1 sampai 13, ya kita lihat di ayat yang ke-1 dan 2. Kita akan baca. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikian hanya masakan manusia benar di hadapan Allah.
Jadi luar biasa di pasal 9 dari kitab Ayub ini sangat memberkati saya. Kenapa? Yang pertama di sini kita lihat dari apa yang Bildad omong ke Ayub, ya begitu penekanannya tentang tuduhan kepada Ayub tentang bahwa dia ya itu berdosa, makanya itu terjadi, penderitaan itu terjadi sama dia. Ya, bukan di sini saya ingin katakan bahwa Ayub itu manusia sempurna. Bahkan Ayub sendiri kalau kita lihat tadi di bagian 2 bagian B, di situ menarik bahwa dia berkata bahwa masakah manusia benar di hadapan Allah. Jadi dia mengakui bahwa nggak ada manusia yang benar sempurna sekali di hadapan Allah. Tetapi Ayub bukan berarti setuju dengan apa yang Bildad katakan tentang bahwa lu ada dosa yang lu buat makanya ini terjadi sama lu. Ya, ada dosa yang kamu buat makanya ini terjadi sama kamu. Ayub tidak mau setuju itu. Kenapa? Karena dia tahu, ya, bukan karena apa yang dia buat, dosa yang dia buatlah maka penderitaan yang dia alami sekarang saat itu, yang ngeri itu, ya, yang begitu luar biasa itu terjadi. Dan itu yang ingin Ayub sampaikan kepada Bildad. Walaupun bahkan jawaban Ayub tidak langsung kasar kepada Bildad, sama seperti Bildad langsung tuduh Ayub, tapi jawaban Ayub kepada Bildad penuh dengan hikmat, ketenangan, ya. Dia tidak langsung marah-marah kepada Bildad, tidak. Tapi dia jawab dengan penuh hikmat. Dan begitu juga harusnya yang kita lakukan. Pada saat ada orang melakukan tuduhan-tuduhan, ya ejekan-ejekan, itu sesuatu yang kita tahu bahwa bukan karena itu yang kita lakukan makanya terjadi sama kita, ya. Bagaimana kita minta Tuhan hikmat untuk tidak membalas dia seperti apa yang dia katakan sama kita. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan deal sama teman-temannya Ayub. Ya, bagaimana Tuhan bekerja, ya, berurusan sama teman-temannya Ayub yang sudah menuduh dia seperti itu, ya. Tetapi di sini kita lihat hikmat yang luar biasa dari Ayub, bagaimana dia menjawab dengan tidak membalas seperti itu. Dan bukankah Alkitab itu juga yang mengajarkan kepada kita untuk kita tidak hanya berbuat baik sama orang yang baik saja, bahkan yang jahat pun sama kita tidak membalas dia dengan yang jahat, tapi bahkan berbuat baik kepada orang itu. Jadi minta hikmat kepada Tuhan, kekuatan untuk tidak membalas apa yang orang lakukan kepada kita, dan izinkan Tuhan yang bekerja kepada orang itu. Ya seperti itu. Dan di sini kita lihat di ayat yang kedua bagian B yang sangat luar biasa, dikatakan masakah manusia benar di hadapan Allah. Jadi Ayub menyadari masa ada manusia yang sempurna di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Ya, seperti itu. Karena di sini kita lihat bagaimana jawaban Ayub yang penuh hikmat kepada Bildad. Ya, walaupun memang di saat ini dia menderita dan penderitaan itu luar biasa. Tapi kita lihat Ayub di sini tahu tidak boleh ada yang berpikir bahwa menuduh dia berdosa di hadapan Tuhan, ya itu hal yang benar. Tuduhan bahwa apa yang dia lakukan itu membuat dia saat ini mengalami penderitaan yang luar biasa itu, dan Ayub tidak mau setuju itu. Ya, tidak mau. Karena kalau kita lihat di sini kita harus memahami kata benar atau righteous atau kebenar, orang benar itu ada dua pandangan dalam Alkitab. Kita harus mengerti itu. Kebenaran itu ada dua pandangan dalam Alkitab. Yang pertama kalau kita lihat kebenaran di mana orang dianggap benar itu di antara orang yang lain. Contoh di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Ya, firman Tuhan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi lu sendiri dikatakan engkau kulihat benar di hadapanku di antara orang di zaman ini. Jadi kebenaran yang pertama itu adalah orang itu dianggap benar di antara sesama manusia yang lain. Ya, dan bahkan kalau kita lihat di kitab Ayub yang kita bahas, Ayub 1 pasal 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dia dianggap orang yang saleh, orang yang benar, menjauhi kejahatan. Ya, di waktu itu dari antara yang lain. Ya, itu yang kebenaran pertama. Baru ada kebenaran yang kedua, karena kebenaran yang kedua yaitu kebenaran yang benar atau yang legal, yang sah di hadapan Allah atau yang diterima oleh Allah, yaitu melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ya, melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 19.
Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19 katakan seperti ini ya, firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yaitu ketaatannya siapa? Ketaatan Yesus Kristus. Ya, makanya penting untuk kita menyadari kebenaran yang diterima oleh Allah adalah kebenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Seperti Yohanes 3:16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang menaruh iman kepada Yesus, dikatakan Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, memiliki kuasa, memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan atau kebenaran, kebaikan di antara manusia yang lain, ya, tetapi karena iman saja. Makanya di dalam Efesus 2 kita akan baca Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ya, keselamatan yang kita terima itu semua kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus, bukan usaha kita. Jadi karena kalau kita lihat sekarang ya, perbedaan iman kekristenan dengan yang lain adalah bagaimana kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Makanya kita taruh iman kita kepada apa yang Yesus Kristus selesaikan di atas kayu salib bagi kita. Pengorbanannya, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit ya di hari ketiga, baru dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita bersandar kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Kesempurnaan Yesus itulah yang kita terima. Sehingga pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya ada buah-buah roh, buah-buah hal yang baik yang kita lakukan. Jadi kebaikan, apapun itu bentuknya, seperti amal, menolong orang, ya, melakukan banyak hal, ya, itu semua buah dari roh, buah dari iman kita di dalam Tuhan. Ya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain mereka melakukan hal yang sangat baik, tetapi dengan satu motivasi, supaya mereka masuk surga. Supaya antara dosa dan kebaikan mereka lebih banyak kebaikan daripada dosa. Sehingga mereka bekerja keras, berusaha untuk terus berbuat baik. Ya, itu perbedaannya. Kalau kita berbuat baik karena kita tahu sudah diselamatkan, tapi mereka berbuat baik untuk diselamatkan. Jadi kebenaran yang kedua dalam konsep Alkitab, bagaimana kebenaran yang diterima oleh Allah, yaitu kebenaran yang legal, yang sah, yaitu kebenaran di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Apa yang dia sudah kerjakan ya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Ya, makanya penting untuk kita memahami hal yang bisa kita tangkap adalah dalam kehidupan kita, saudara bisa saja menganggap diri saudara benar melalui kebaikan yang saudara buat. Saudara bisa saja merasa aman-aman, wih, beta pasti masuk surga, ya. Kenapa? Wih, beta buat baik, nah. Beta nggak buat jahat, nah, ke orang lain, ya. Beta nggak pernah mencuri, beta nggak pernah membunuh, beta nggak pernah bla 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 bla. Sehingga itu menjadi standarnya dia bahwa dia yakin masuk surga. No, tidak bisa. Karena orang masuk surga satu saja jalannya, Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Karena kebenaran yang Allah terima adalah kebenaran melalui iman saja di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya, yang sanggup membawa kita diterima olehnya di surga. Wow, pertanyaan buat kita semua. Apakah saudara sudah yakin, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara secara pribadi? Ya, kalau belum, maukah saudara membuka hati saudara saat ini? Walaupun saudara mendengar baik secara online, ya, dalam HP, tidak bisa tatap muka seperti yang saya katakan sekarang, ya, kita tidak bisa bertatap muka saat ini.
Tapi saya rindu untuk saudara buka hati. Kalau saudara tidak yakin, saudara pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, buka hati saudara. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terima apa yang dia sudah kerjakan, kebangkitannya, ya, yang memberikan janji kebangkitan bagi saudara dan saya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya juga. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi sekali lagi ya, ini pertanyaan yang sangat penting yang Ayub berikan. Masakah manusia bisa benar di hadapan Tuhan? Jawabannya bisa. Pada saudara menaruh iman saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kebenaran di hadapan Tuhan yang saudara miliki bukan karena yang saudara buat, tapi saudara menerima the righteousness of Christ. Kebenaran Yesus Kristus itu ada dalam kehidupan saudara. Dan itu yang membuat saudara benar di hadapan Tuhan. Bukan perbuatan saudara, tapi iman saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi pertanyaan ini sangat penting. Ya, ayat ketiga, ya, kita lihat di sini. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membatanya. Ya, di ayat ketiga ini jelas ya, Ayub menyadari bahwa manusia itu nggak bisa berdebat dengan Allah. Jadi di ayat 3 sangat jelas. Ya, di situ Ayub menyadari bahwa dia nggak bisa. Ya, berdebat dengan Allah itu dia nggak mampu. Ya, karena memang kalau kita dalam tarik kehidupan kita kan sering kali debat dengan Tuhan. Kita pikir kita punya ide yang atau pemahaman yang paling baik, bahkan lebih dari Tuhan. Ya, padahal Tuhan punya yang terbaik. Tahu nggak apa yang musuh terbaik? Terkadang kita berpikir musuh terbaik itu yang jelek, yang buruk. Bukan. Kadang musuh yang terbaik itu adalah baik. Kita berpikir ini baik, tetapi Tuhan punya yang terbaik. Jadi kita ikuti yang kita mau, tanpa sadar kita kehilangan yang terbaik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang berikutnya, ayat keempat sampai ayatnya yang ke-13. Ya, ayat 4 sampai 13 di situ dikatakan, oh Allah itu bijak dan kuat. Siapa yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ya, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirnya dalam murkanya, yang menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah ke atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa yang akan menghalanginya? Siapa yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Ya, di sini luar biasa. Kenapa? Jelas di sini poinnya tentang bagaimana kalau kita melihat ya di ayat yang ke-4 sampai 13 ini, di sini Ayub menjelaskan kemahakuasaan Tuhan. Ya, bagaimana dia menciptakan, ya, dia menempatkan bintang-bintang, dikatakan ngatur matahari, hari ini terbit, hari ini jangan terbit, ya seperti itu. Ya, tetapi di dalam ungkapannya tentang kemahakuasaan Tuhan yang menempatkan, bahkan yang menciptakan bintang-bintang, tadi kita sudah baca ada banyak bintang di sini dikatakan yang sangat luar biasa, ya seperti itu. Ya, dikatakan bahwa yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, ya seperti itu ya. Jadi semuanya ini Ayub bercerita tentang kemahakuasaan Tuhan, tapi ya, di sini tidak menjadi penghiburan baginya tentang kemahakuasaan Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat dari sisi bahwa di dalam kemahakuasaan Tuhan, dia merasa bahwa Allah ya sangat jauh darinya. Itu masalahnya. Ya, dia melihat di dalam memang pergumulan penderitaannya. Kalau saya pribadi juga akan merasa seperti itu. Ya, dia melihat kemahakuasaan Tuhan yang dia ciptakan, Tuhan ciptakan semuanya. Itu sangat jauh darinya, sehingga dia harus mengalami penderitaan itu. Ya, bukankah itu yang sering kita alami sebagai manusia biasa, bahkan sebagai orang percaya? Ya, saat kita menderita di luar dari apa yang sanggup kita pikirkan, penderitaan itu, kita langsung berpikir bahwa Allah itu jauh dari kita, Tuhan itu jauh sekali dari kita. Tapi apa yang Alkitab katakan? Kita harus tahu ini. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan bahwa jelas bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Itu yang jelas Alkitab katakan. Kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pribadinya tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani katakan apa? I will never leave nor forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau sendirian. Ya? Bahkan di dalam Roma 8 ayat 35, 38, 39, saya akan bacakan buat kita semua.
Ya, karena ini ayat sangat luar biasa di dalam Roma 8 ayat 35. Firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Baru ayat ke-38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa kelaparan, penderitaan, atau apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu janji Tuhan. Bahwa Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan, membiarkan engkau. Dan janjinya iya dan amin. Dia akan selalu tepati bagi saudara dan saya. Ya, walaupun kita berpikir begitu jauh dirinya, Allah, ya, percayalah bahwa Dia ada untuk kita, untuk saudara dan saya. Ya, luar biasa. 14 sampai ini ke-20. Pasal 9 kita pahami. Lebih-lebih aku, sebagaimana aku dapat membantah dia, ya, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Jadi sekali lagi, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dia yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dan tidak semena-mena. Dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas, tapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, Dia yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat Dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, Ia akan menyatakan aku bersalah. Jadi sekali lagi di ayat yang ke-14-20 ini, kalau kita lihat, ya, punya tentang bagaimana Ayub penasaran, bagaimana menjawab Allah yang besar. Ya, dia ingin coba menjelaskan bahwa dia tidak berdosa atau dosa. Dia tidak melakukan dosa sehingga dia layak menerima penderitaan yang dia alami saat ini. Ya, kita lihat. Ya, makanya di ayat 14-16 di situ bagaimana kita lihat, ya, dikatakan aku tidak dapat membantah dia. Ya, Ayub menyadari bahwa kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa, ya, hanya, ya, Ayub melihat itu sebagai jarak yang jauh antara dia dengan Tuhan, ya, di dalam penderitaannya, ya, dan Tuhan nggak mungkin jawab dia, ya, seperti dia ambil sisi itu. Makanya di ayat ke-17 dikatakan, Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut. Jadi di sini Ayub merasa bahwa Tuhan sedang melawan dia, ya, bahwa kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa sedang menantang dia atau melawan dia, bukan di pihaknya, ya. Dan Ayub merasa bahwa dengan kekuatan Tuhan, ya, Tuhan sedang melawan Ayub, ya, seperti itu, ya. Walaupun sekali lagi saya ingin tekankan di sini bahwa bukan berarti Ayub sempurna atau manusia yang perfect, bukan, ya. Tapi yang dimaksudkan Ayub di sini bahwa dia tidak bersalah, artinya bahwa dia tidak melakukan dosa yang membuat dia layak menerima penderitaan yang dialami saat itu yang memang begitu mengerikan. Kalau kita di posisi Ayub, sekali lagi, mungkin kita lebih dari apa yang Ayub katakan kepada Tuhan. Mungkin langsung hujat Tuhan atau yang lain-lain seperti itu. Ya, tidak dengan Ayub. Tidak dengan Ayub. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Karena kalau dia bilang dia sama sekali tidak berdosa sempurna, ya pastinya itu juga sudah dosa. Makanya di sini Ayub sendiri mengatakan kalau dia mengatakan kebenarannya sendiri, maka mulutnya sendiri yang mengamininya, ya, seperti itu, menghakiminya, ya, seperti itu. Karena memang jelas sekali, ya, bahwa semuanya berdosa, ya, seperti itu, ya. Oke, kita lihat dulu ayat 21 sampai ayat 24, ya. Di sini kita lihat, ya, dia menjelaskan ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan Allah, ya. Kita lihat ayat 21 sampai yang ke-24. Ayat 21 22 terlebih dahulu. Ya, aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya, ya. Di sini jelas sekali menggambarkan ketidakberdayaannya. Ayub merasa walaupun dia berkata tidak bersalah, tetapi tetap di waktu yang sama
Dia ragu akan hidupnya yang mengalami penderitaan luar biasa itu. Dia ragu. Ya Gus, jangan-jangan memang benar. Karena beta buat sesuatu kok ini terjadi. Ya seperti itu. Dia sendiri ragu. Walaupun dia berkata, beta tidak bersalah. Ya seperti itu. Ya ayat 24. Ya. Dikatakan di ayat 24, bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya telah ditutupnya, kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi. Jadi Ayub menyadari bahwa segala sesuatu ya tidak lepas dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak lepas dari kendali Tuhan. Ya, dia menyadari situasi yang dia hadapi, dia bawa kembali kepada Tuhan. Ya, karena tidak ada memang segala sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena memang kita sebagai orang percaya, kita harus selalu ingat apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, yang akan terjadi dalam hidup kita tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Oke, 25 sampai yang 31. Ya, di sini kita akan melihat perasaan yang kuat yang Ayub miliki tentang penghakiman atau penghukuman terhadap dirinya. Perasaan yang kuat, ya. Walaupun dalam kekristenan ingat, kita jangan hidup dalam perasaan, karena perasaan kita naik turun. Walaupun perasaan itu dari Tuhan, tetapi jangan kita landaskan iman kita dalam perasaan. Kenapa? Kalau perasaan nanti kita naik turun, ya. Alkitab jelas bilang bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita, tapi perasaan kita berkata, wih, Tuhan sejauh. Sama seperti Ayub. Di sini kita lihat di ayat 25 sampai 31 perasaan yang kuat tentang penghukuman, penghakiman Tuhan terhadap dirinya. Oke, ayat 25 dulu kita baca. Ayat yang ke-25. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Dikatakan hari-hariku berlalu lebih cepat, ya. Jadi Ayub merasa di sini hidupnya itu di luar kendali, kacau, menderita, ya. Jadi dia merasa bahwa kehidupannya itu benar-benar di luar kendalinya, ya. Ayat ke-30. Jadi katakan, walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, ya, seperti itu. Ya, jelas di sini berbicara tentang walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan sabun. Keduanya kita tahu berbicara tentang usaha untuk menjadi suci, membersihkan diri. Ya, salju itu dianggap sesuatu yang murni, yang suci untuk membersihkan diri seseorang pada waktu itu. Ya, dan memang kalau kita lihat, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan juga kita pelajari bahwa tidak ada usaha kita yang manusia untuk kita bisa membersihkan dosa-dosa kita dengan kebaikan atau perbuatan kita. Seperti yang kita sudah baca dalam Efesus tadi, ya, Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, ya, bahwa bukan karena perbuatan baik kita, tapi semuanya karena iman di dalam Yesus Kristus, ya, karena memang tidak ada orang yang bisa membersihkan kesalahannya sendiri, hanya melalui iman saja, ya, kita disucikan oleh darah Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, ya. Ayat yang terakhir, ayat 32 sampai 35, di sini kita akan melihat Ayub yang mengharapkan, ya, ada mediator, ya, atau ada perantara, ya, untuk menolongnya. Atau di Alkitab dikatakan dia butuh wasit, ya, nanti kita akan lihat, ya, di sini, ya, ayat 32-33 kita akan baca. Karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Jadi di sini Ayub dia merasa dia butuh pengantara, ya, perantara untuk dia datang kepada Tuhan untuk membela dia. Ya, menyampaikan isi hatinya bahwa dia benar-benar tidak bersalah, ya, sehingga dia layak untuk menanggung penderitaan yang dia hadapi, ya, seperti itu, ya. Dan memang kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana yang dihadapkan oleh Ayub di sini sekarang kita memiliki mediator, ya, antara Tuhan dengan manusia, ya, walaupun kalau kita lihat di situ Ayub tidak mengerti pada waktu itu, tapi sekarang kita sadar bahwa antara kita dan Tuhan ada mediator, ada perantara. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan bagi kita, ya. Makanya dibilang di dalam Yohanes jelas sekali, dia berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Artinya Yesuslah
mediator kita, ya, untuk membawa kita ke surga, untuk kita layak di hadapan Allah yang kudus, karena kekudusan Kristus diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kita baca dulu dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Firman Tuhan, ya, 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara, ya, antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia Yesus Kristus. Kristus Yesus, ya. Jadi bukan saya yang katakan bahwa Yesus itu pengantara antara kita dan Allah di surga, tetapi Alkitab yang jelas katakan, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini jelas di 1 Timotius 2 ayat ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, di ayat ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yang menjadi tebusan sehingga kita layak untuk kita datang di hadapan Allah. Karena siapa? Yesus Kristus. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa, ya. Jadi di sini kita lihat Yesus itu memenuhi semua syarat untuk menjadi pengantara, ya, antara kita dan Allah. Ya, yaitu apa? Dikatakan dia pengantara itu harus seorang yang berdiri untuk dua pribadi, ya, manusia dan Allah. Dan Yesus adalah Allah 100%, dan dia juga menjadi manusia 100%, sehingga dia layak menjadi pengantara kita dengan Allah. Wow, luar biasa, ya. Dan karena memang seorang pengantara itu harus diterima oleh kedua pihak, jelas, karena dia Allah, dia manusia. Ya, terus seorang pengantara itu harus diizinkan menyelesaikan persoalan. Jelas, Yesus sudah selesaikan persoalan dosa. Dengan apa? Dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Jelas, ya. Dan seorang pengantara itu bisa merasakan penderitaan kedua belah pihak. Jelas, dia alami penderitaan yang luar biasa untuk kita. Ya, dia Tuhan yang rela datang ke dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Wah, luar biasa. Dan pengantara itu harus memiliki kerinduan pengharapan kuat akan kebahagiaan kedua pihak. Jelas, Tuhan sangat merindukan, menginginkan kita kembali ke surga. Ya, seperti itu. Ya, ayat yang terakhir, ayat 35. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Jadi di sini Ayub berbicara seperti ini karena dia memang merasa tidak ada pengantara yang menolongnya untuk menunjukkan apa yang dia alami tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Artinya penderitaan yang saat ini yang dia alami itu bukan karena apa dosa yang dia lakukan, sehingga dia berani untuk mengatakan itu, karena nggak ada pengantara antara Allah dan dia. Ya, jadi saya ingin tutup dengan ini. Ya. Terkadang dalam hidup kita mengalami penderitaan, ya, persoalan, pergumulan yang membuat kita mempertanyakan Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, mempertanyakan janji-janji kedekatan atau janji Tuhan dalam Alkitab bahwa dia akan selalu bersama kita, menolong kita, ya, seperti dalam setiap persoalan pergumulan kita. Tapi terkadang tekanan, beban, persoalan yang begitu berat itu membuat kita tidak bisa melihat itu semua. Ya, sama seperti Ayub yang akhirnya kalau kita lihat nanti dia mengerti apa maksud Tuhan. Dan saya berharap saudara dan saya dalam setiap penderitaan pergumulan yang kita hadapi sekarang, ya, kita menyadari, ya, bahwa tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita semuanya baik. Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita semuanya baik untuk membuat iman kita semakin bertumbuh, dan kita siap untuk masuk dalam kekekalan, dalam kerajaan yang sudah Dia siapkan bagi saudara dan saya. Ya, jadi marilah izinkan Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap ujian pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan izinkan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya dan tujuannya untuk mengizinkan kita dalam situasi yang kita hadapi sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami dengar, kami diberkati, kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom.